Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, para Romo dan Suster. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Kita akan langsung menuju ke Roma, di mana pada hari ini di Roma cuaca sangat cerah. Di sana sudah ada bersama dengan kita Father Angelo, seorang Romo Sakristi yang bertugas di Gereja Maria Maggiore di Roma. Dan juga hari ini sudah ada bersama dengan kita Pak Beni, tour leader kami yang akan juga menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana tentang gereja-gereja utama yang ada di Roma yang akan kita kunjungi pada hari ini. Hari ini saya akan bertemu dengan Pak Beni dulu. Shalom Pak Beni. Salam Bu Yola. Ya, apa kabar Pak Beni? Baik Bu, terima kasih. Ya, dan juga sudah ada Father Angelo yang ada di depan halaman Gereja Saint John Lateran di Roma. Shalom Father Angelo. Halo Father Angelo. Hello, can you hear me? Hello, Yes. hello, shalom. Shalom, Salam Father. shalom. Hello, shalom. Okay, Father, use your mask. Okay. Yeah, Can you hear me? a little bit interrupt. Okay. I can hear you, Mr. Benny. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Romo, Suster, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi dalam virtual malam hari ini, di mana kita akan berkunjung ke Basilika Santo Yohanes Lateran, kemudian Scala Santa, dan terakhir adalah Basilika Santo Croce, di mana di dalamnya terdapat relikui-relikui yang berhubungan dengan penyaliban Yesus sendiri. Dan terakhir kita akan berdoa dan mohon berkat dari Father Angelo. Selama ini mungkin kita mengetahui bahwa Basilika Santo Petrus merupakan basilika utama, tapi pada malam hari ini kita akan mendapat penjelasan yang akurat, di mana kita akan berkunjung ke Basilika Santo Yohanes Lateran, di mana ini merupakan basilika yang paling suci, yang merupakan ibu dan kepala dari semua gereja yang ada di kota Roma maupun di seluruh dunia. Dan Father Angelo sendiri merupakan seorang pastor yang bertugas di salah satu basilika utama, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore yang sudah kita kunjungi. Dan untuk lebih details, kita akan tersambung dengan Father Angelo. Yes, Father Angelo, we can start with the virtual tour. Yes. Good evening to all there in Indonesia, and good afternoon here who are watching this virtual tour here in Europe. And we are here at the Piazza of Basilica of Saint John Lateran. Baik, selamat malam bagi kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore bagi yang ada di Roma. Roma sekarang jam 3 sore, ada perbedaan 5 jam. Dan saat sekarang di sana diharuskan menggunakan masker. Kalau ketahuan tidak menggunakan masker, itu akan didenda. Oleh karena itu, tadi Father Angelo sudah memperlihatkan muka sekilas. Saya minta untuk segera pergunakan masker karena takut kalau ada yang polisi lewat dan langsung diambil. Oke, thank you, Father. Yes, to give you a little introduction of the temperature here, the weather, and where I'm actually at. The weather here is getting better. As you can see, there's a sun. It's been raining today, and thanks be to God, the start with your prayers, the sun has started showing up. So the weather is fine now, and we could do the the virtual tour. So Okay. Again, welcome. Ya, cuaca saat sekarang cukup cerah di kota Roma karena sepanjang pagi tadi sampai dengan kurang lebih jam 2 itu hujan turun. Dan saat sekarang sudah cerah. Ya, suatu berkat buat kita semua. What is the temperature at the moment, Father? I would say it's about 20 Ya. Celsius. Below Ya, kurang lebih sekitar 20 derajat Celcius saat sekarang ya.
cuaca yang sangat It's nyaman about- buat kita ke sana. Yeah, 60 Fahrenheit. Ya, And sekitar 60 Fahrenheit, 60 derajat Fahrenheit, 20 derajat Celcius. and here behind me is the Basilica of St. John Lateran, which we are actually on the part of the Escalon Hill, one of the 7 hills here in Rome. And near to the Basilica, just close by, is the Basilica or Church of the Holy Stairs, which we are going to visit that few minutes. And on my right is the road that leads to another basilica, is dedicated to Santa Croce, where basilica kept the precious relics of the Passion of our Lord. Jadi Basilika Santo Yohanes Lateran ini terletak di salah satu bukit yang ada di kota Roma, dan dekat dari Basilika ini terdapat sebuah kapela kecil. Di situ terdapat skala santa. Skala santa adalah tangga yang pernah dilewati oleh Yesus pada saat Pilatus menjatuhkan hukuman mati, dan tidak jauh dari tempat ini terdapat Basilika Santo Croce, di mana di dalamnya terdapat relikui-relikui yang berhubungan dengan penyaliban Yesus. So now I'm going to switch the camera, and I will lead you directly to the Basilica of St. John Lateran. And, Oke, Father. okay, I'll switch the camera. Oke. Dan Father Angelo akan switch kamera ini menuju ke Basilika Santo Yohanes Lateran. Ya, ini adalah Basilika Santo Yohanes Lateran. Memang kalau dilihat fisiknya, ya, kalah megah dibandingkan dengan Basilika Santo Petrus. Tapi kalau dibilang untuk tingkatannya, ini yang paling tinggi, yang merupakan ibu atau induk dan kepala dari semua gereja yang ada di kota Roma maupun di seluruh dunia. Oke. Yes, this basilica is considered as the oldest, ancient, and the head and capital of all the churches in Christendom. Dan Basilika ini merupakan basilika yang paling tua yang ada di kota Roma, dan merupakan basilika yang paling penting sehingga sekarang. And as a matter of fact, this basilica dedicated to the Savior, the principal title of this basilica. When it was consecrated in 4th century, and on November 9th, they dedicated this to Jesus Christ, our Lord and Savior. Dan pertama kali basilika ini didedikasikan untuk Sang Juru Selamat Maha Kudus sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada tanggal 9 November. And then in 900th century, there's another dedication here, which they dedicated this time to a second patron saint, to Saint John the Baptist. And then on the 12th century, towards the beginning of the 12th century, they dedicated this again, this basilica, to Saint John the Evangelist. So there are two patron saints dedicated to this basilica, Saint John's Baptist and Saint John the Evangelist. But the principal title of this basilica is the Savior, or the Redeemer Basilica. Kemudian pada abad ke-9, basilika ini didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Dan kemudian pada abad ke-12, basilika ini didedikasikan lagi buat Santo Yohanes Penginjil. Jadi ada 2 pelindung dari basilika ini, yaitu Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes Penginjil. Tapi dedikasi utama dari basilika ini adalah Yesus sendiri sebagai juru selamat. But this basilica is known as the Basilica of Laterano.
because the word Laterano comes from a Laterani family who used to own this piece of land, not a piece of land, a huge property of land here. Laterani family was member and friend of the another emperor. His name is Maxentius. When Maxentius defeated by Constantine, Constantine also took the property of Laterani because he was considered as allied of Maxentius, and then he gave it to the Catholic Church. Ya, kenapa disebut Basilika Lateran? Karena lokasi tempat ini berada dalam properti milik keluarga bangsawan Lateranus, di mana keluarga ini merupakan sekutu dari Kaisar Maxentius, di mana pada waktu peperangan antara Konstantin melawan Maxentius, Maxentius kalah dan Konstantinus mengambil daerah tersebut, dan di daerah ini Konstantinus membangun basilika. Yes, not only he donated the piece of land which was belonged to the Lateran family, but also Constantine. He supported and became a great benefactor of constructing basilica, which not this present basilica, but basilica that was at that time, but we do not have the actual photo. However, he also donated precious golden lampstand, and also many decoration to decorate the basilica, especially the altar. Dan Konstantinus tidak saja memberikan tanah ini untuk gereja, membangun sebuah basilika, tapi Konstantinus juga merupakan penyandang dana utama untuk pembangunan basilika tersebut, seperti pemberian emas, harta benda yang lain, sehingga dibangun basilika ini. Tapi basilika yang sekarang kita lihat ini, tentu saja ini merupakan basilika yang dibangun pada abad ke-17-18. Sedangkan basilika awal yang dibangun oleh Konstantinus itu kita tidak bisa lihat sekarang. Sudah hancur. This basilica has a long stories, especially of rebuilding, constructing, destroying, and abandoning. Because this basilica has suffered many incidents like calamities, like accident of a fire, and then the weather, and the roof was collapsed, and each pope who at that time happened to be current pope tried to revive and reconstruct the church, and up to this time is still ongoing construction of this basilica. Dan basilika ini memiliki sejarah yang panjang, di mana mengalami kebakaran, kehancuran, dan lain sebagainya. Di mana pada saat setiap paus yang menjabat kedudukan pada waktu itu ingin merenovasi. Yeah. And as you can see, the facade is a resemblance of the facade of St. Peter's Basilica. We will visit that basilica in the future, and I'd like to invite you to also participate the virtual tour. The architectural design of this basilica is it's a Roman Baroque style, and this facade, as you can see, is only from 17th century. Dan arsitek dari basilika ini adalah Roman Baroque style. Dan sekarang yang kita lihat ini merupakan hasil karya dari abad ke-17. And the facade, you will see the balcony. You know, there are two porticos, one below and one above. Here, the Pope, when he was residing here, he gives papal blessing and also speeches. That's the upper portico or balcony, and there's a lower
portico here. Ya, ada dua tempat. Yang balkoni yang di tengah, ya, yang ditunjuk sama Father Angelo, itu adalah tempat di mana Paus selalu berdiri dari tempat itu dan memberikan berkat untuk kota Roma dan untuk dunia. But since early at the time when this basilica was abandoned because the situation is really worse, the condition here damp and really inhabitable, so they abandoned this basilica as a resident of the Pope. And now we know that the Pope resides at the Basilica of St. Peter. However, this basilica still remains as the see or cathedra, where the Pope considered as the head of the bishop here in Rome. You know that Pope is not only a Pope here in Rome, but also as the head of the diocese, which means to say he is also the bishop of Rome. Dan basilika ini mengalami banyak kehancuran, terutama pada tahun 1309 sampai 1377, di mana pusat pemerintahan umat Katolik bukan di kota Roma, tapi di Avignon. Sehingga basilika ini diabaikan. Nah, pada saat Paus kembali ke kota Roma, dia melihat bahwa tempat ini banyak yang hancur, tidak layak untuk ditinggal. Oleh karena itu, Paus tinggal bukan lagi di sini, tapi di Basilika Santa Maria Maggiore, kemudian akhirnya pindah ke Basilika Santo Petrus hingga sekarang. Tapi apapun juga, Basilika ini masih merupakan kedudukan dari uskup kota Roma, yaitu Paus sendiri. Jadi mungkin jelas ya Bapak Ibu ya, walaupun Paus adalah pemimpin umat seluruh dunia, tapi Basilika ini juga berfungsi sebagai keuskupan. Dan uskup kota Roma yaitu Bapak Paus sendiri. Ya. Oke, go on, Father. Here, as you could see, you know, in front of me is they call it the palace. This was also newly built, not in our present time, but in other words, this place is somehow reconstructed. And here, the Pope resides at that time before he transferred to Basilica of St. Peter. However, this used to be a barracks for military during the time of the Lateran family and also the other empire heads at that time. They used it as a barrack. Ya, bangunan coklat ini merupakan bagian dari istana keluarga kerajaan Lateran dan dahulu dipakai buat barak itu semacam tempat asrama, tempat tinggal buat tentara-tentara. Dulu dipakai oleh keluarga tersebut. Right. So, unfortunately, there's something going on at the Basilica. They are not going to open it. So, what I could only explain to everybody, perhaps if David can do something, you know. Okay, Father. To see something You can there. go on. Okay. Baik, Bapak Ibu, Father Angelo akan masuk ke basilika tersebut dan seperti biasa untuk masuk ke basilika, semua perlengkapan alat yang kita bawa, perlengkapan yang kita bawa harus melewati detektor, ya semacam X-ray. Setelah itu baru kita akan kembali lagi dengan Father Angelo. Ya, ini juga sama, masih dalam pandemi COVID, sehingga semua penjaga yang ada di sana sekarang ini harus menggunakan masker. Kalau ketahuan tidak menggunakan masker, itu langsung didenda. Dan tadi Father Angelo hanya sedikit memperlihatkan muka, dan saya minta supaya tetap memakai masker, supaya menghindar, supaya tidak dicegal sama petugas. Ya, lapangannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan lapangan yang ada di Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, dan ini lokasinya dekat dengan jalan raya.
Sehingga kalau di sini diadakan upacara-upacara besar juga kurang nyaman dibandingkan dengan kalau dirayakan di lapangan Basilika Santo Petrus yang bisa menampung lebih dari 200.000 umat. Kalau ini lapangan di depannya tidak terlalu besar. Dan tadi kita sedikit melihat patung-patung yang ada di atas Basilika ini, yang tengah itu adalah patung Yesus Kristus sendiri. Karena memang Basilika ini pertama kali didedikasikan buat Sang Juru Selamat. Kemudian baru di abad ke-9 didedikasikan lagi buat Santo Yohanes Pembaptis, dan abad ke-12 didedikasikan lagi buat Santo Yohanes Penginjil. Dan disebut Basilika Yohanes Lateran. Yohanes hanya satu, ya, bisa Yohanes Pembaptis atau Yohanes Penginjil. Lateran adalah nama tempat atau keluarga yang memiliki tempat ini. Okay, Father, you can continue. So this basilica has been gone different stages of reconstructions, and many popes really tried to save the glory of this basilica, because this basilica is so important for Christendom by the fact that this is the first basilica that was built for Christianity. And also, this is also the see where the Bishop of Rome sits. This is also where held of the early Lateran Council, the meeting of the bishops in the entire world. And also, this is also important basilica because these contain the precious relic of the Last Supper of our Lord, which was kept inside the altar. And also there's also relics of the heads of Saint Peter and Paul, and also the head of John the Baptist. Jadi yang barusan dijelaskan oleh Father Angelo bahwa Basilika ini merupakan basilika yang sangat penting. Setiap paus yang menjabat pada masanya selalu ingin memugari basilika ini sehingga menjadi sesuatu basilika yang sangat megah. Dan di dalam basilika ini terdapat relikui, diantaranya adalah bagian dari meja perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus merayakan perjamuan terakhir bersama para rasulnya. Kemudian di dalam basilika ini terdapat relikui kepala dari dua rasul utama, yaitu Rasul Santo Paulus dan Rasul Santo Petrus. Kita nanti akan melihat di dalamnya. Okay, Father. Yes, you can see on the facade right here. It says Clement XII Ponti Maximus Anno Cristo Salvatori in honore Santissimo Ioanni Baptiste et Evangeliste. I will translate it. On the top of the facade is written a caption of the name of the Pope and also the date, which testifies and also tells the people that this facade was reconstructed, and finished under the papacy of Pope Clement XII, the highest pontiff, in the year 5th year of the Savior Christ, in honor of the two saints, Saints John the Baptist and Evangelist. Dan itu pasat situ ada tulisan bahwa basilika ini diselesaikan dalam masa pemerintahan Clemens ke-12 dan didedikasikan buat Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kemudian Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes Penginjil. Okay, And Father, here, I think we can go inside. No, the unfortunately, symbol. Mr. Yeah. Ben, they close it because there is ordination to diaconate going on. Oh, I see. About few minutes. I did not know that. Oh,
So if David Okay. can tear out, Okay, pull okay, out, okay. You can continue yeah. explanation. Father, can you show the symbol Yes. Here you can showing see, that this is the mother? Yeah. showing that Sacros it Lateran says Eccles here, Omnium. Yeah. yeah. This is the caption which tells to the whole world that this basilica dedicated to our Savior, and now it's called also the name of Basilica Laterano, tells that to the whole world that this basilica is the head and mother of all the churches in Rome and in the whole world. Ya, di depan basilika ini ada semacam quote yang barusan ditunjuk di tengah-tengah, ya, pilar depan itu. Itu quote itu ditulis dalam bahasa Latin. Mungkin Father, can you close up the symbol, the quote? Di mana di situ ditulis dalam bahasa Latin, Sacros Lateran Eccles Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Ya, itu artinya Gereja Suci Lateran merupakan ibu dan kepala dari semua gereja yang ada di kota Roma maupun di dunia. Ya, itu adalah simbol. Bapak Ibu, Father Angelo juga baru dapat berita tadi waktu mau masuk bahwa basilika ini ditutup. Tapi sekali lagi bahwa di dalam basilika ini banyak terdapat relikwi di antara, ya ini Bapak Ibu, ini. Oke, stop. Ya Bapak Ibu bisa baca. Sacros Lateranon Eccles Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Itu bahasa Latinnya. Ya. Most Holy Lateran Church, Mother and Head of all the churches in the city and the world. Ya. Gereja Suci Lateran, ibu dan kepala dari semua gereja yang ada di kota Roma maupun di dunia. Ya, ini adalah quote untuk masuk ke basilika ini. Jadi kalau kita sejajarkan Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Paulus, Basilika Santa Maria Maggiore sama Basilika Lateran ini, basilika ini kedudukannya paling tinggi di antara semua basilika tersebut. Ya, mungkin selama ini kita hanya mengenal Basilika Santo Petrus, tapi saat ini kita dapat informasi dari Father Angelo yang bagus ya. Oke, Father, we can continue information. Yes. Dan di dalamnya from this, itu juga ya, oke. From this facade, you could see how many naves. Naves is, how do you translate it in your language? Nave is like a passage. It's like a corridor. Yeah. And it is an important line of passage for the celebration in the basilica. And also the naves serve as the division for the congregation, where they could place themselves on this nave, on this aisle, on this side aisle, and the central aisle. So here we have five naves here. Here is the first on your left, the first aisle, the second, and the principal nave, and then the fourth and the final fifth nave. And I will explain it to you what is all this about. Ya, ada 5 lorong utama yang ada di basilika itu. Yang paling besar adalah yang di tengah. And it keeps the number of naves. Naves from the time it was built up to now, they still have the 5 naves. Naves stands for a Latin, which refers to a boat. A boat. Because when you are in the nave and you look up on the ceiling, you will notice the design of the roof, the ceiling, that's like triangular. And if you bring it upside down, the basilica, it will form like a nave. It will form like you are actually on the boat.
Yeah, Hello. Father. Maybe we can go inside. We have some record. Only Okay. the main altar and the chapel. Yes. Okay. So people can Can you see hear me? the main altar and the chapel, what is inside the church. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba ya melihat karena ini tidak boleh masuk, kita ada backup untuk yang bisa melihat di dalam. Ya, sambil menunggu ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa basilika ini karena ini merupakan basilika penting di mana paus-paus sebelumnya menempati basilika ini ya sampai tahun 1309 ya 1309 di mana pusat pemerintahan dipindahkan ke Avignon. Ya, kemudian setelah balik lagi 1307 baru dibalik lagi ke Roma dan waktu itu tidak bisa menempati basilika ini karena sudah banyak mengalami kehancuran. Ya. Di dalamnya ini kita bisa lihat di dalamnya di mana terdapat banyak relikui, tapi yang paling penting dari semua relikui ini adalah bahwa terdapat relikui dari meja perjamuan di mana saat terakhir Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan juga terdapat relikui dari kepala dari Santo Petrus dan Santo Paulus. Oke, yang kita lihat patung itu adalah patung dari Konstantinus. Konstantinus ini bukan merupakan seorang santo, tapi merupakan seorang yang berjasa yang memberikan daerah ini untuk pembangunan basilika dan juga menyumbangkan banyak dana untuk pembangunan ini. Oleh karena itu dibuat semacam patung yang ditempatkan di bagian fasad bagian luar. Ya, tadi kalau dibilang nave ini ya semacam lorong gini, ya. Dan terdapat 5 lorong semacam begini di dalam basilika tersebut. Ya, dan memang basilika ini juga merupakan satu basilika yang besar dengan panjang 140 meter. Lebar bagian dalamnya itu sekitar 65 meter. Mr. Daniel? Yes, Father. Bapak Ibu, ini adalah pintu suci yang dibuka pada tahun Jubileum atau pada tahun 2017. Ya. The Holy Door. Di mana setiap basilika memiliki pintu suci tersebut. Father Angelo? Yeah. Yeah. I already told them about this is the Holy Door. Okay, good. Ya, ini pintu utama masuk.
Okay. Mr. Ya, Benny. ini yang dibilang nave ya. Nave. This is the nave, right, Father? Showing on my screen. It's not showing my screen. Dan itu adalah patung-patung dari santo-santo utama yang ada dalam gereja Katolik. Oke. Di tengah-tengah mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Itu adalah altar yang hanya dipakai oleh paus pada saat membuat misa. Dan di atasnya itu terdapat relikui dari Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan saat sekarang altar tersebut ya bisa juga digunakan oleh kardinal atau uskup yang lain. Mr. Benny, Yes. excuse me to interrupt you. I think I will Okay. proceed now to Santa Croce in Jerusalem before they also close the basilica. Oh, oke, So oke. as soon as we finish this presentation of the basilica, then we proceed to the Santa Croce in Jerusalem, and then after that we go back to the Scala Santa. Scala Santa. Okay, and then we can conclude the Santo Sanctorum for the praying Yes. and the blessing, Father. Right. Is it okay? Yes, okay. Oke, baik Bapak Ibu, dapat ini kita lihat sekilas bahwa di dalamnya memang terdapat banyak yang bisa kita lihat, tapi yang paling penting dari semua itu adalah altar yang digunakan paus, di mana di atasnya terdapat relikui dari Santo Petrus dan Paulus, dan juga ada sebuah kapel, di mana kapel itu altarnya itu merupakan meja yang dipakai oleh Yesus Kristus bersama para rasul pada perjamuan terakhir. Oke, I think we can continue going to the Santa Croce. Bapak Ibu, saat sekarang itu di Santa Croce juga akan ada acara, dan sebelum kita terlambat, ya, Father Angelo akan ke sana supaya bisa melihat secara langsung. Ya. Can you see my screen? Oke, moment. No, Moment, okay, moment. just wanna. Oke. Can you see my screen? Father, yes, Father. Okay, stop. Brief Yes, explanation about this statue. Saint Yes. Franciscus. This is the monument of Saint Francis and his disciples. When Saint Francis wanted to have his rule approved by the Holy Father, they made a pilgrimage to Rome. And here in this monument, which facing towards the Basilica of Laterano, where at that time the Pope resided, and Saint Francis went here in this holy city of Rome to ask for the papal approval. And here, with humility, they weren't accepted first from the outside, from the gods, because of their clothes, their vestments was in a poor condition. But when the Pope heard about it, they were called to get inside. Ya, ini adalah patung Santo Franciscus bersama pengikutnya, di mana pada saat mereka ingin meminta pengesahan sebuah ordo, sebuah serikat yang baru, mereka berziarah ke kota Roma,
dan bertemu Paus di Basilika Lateran tersebut. Ya, bukan di Basilika Santo Petrus, tapi di Basilika tersebut. Di mana pada waktu itu Paus berkedudukan di Basilika Lateran. Ya, Bapak Ibu, ada hubungan sejarahnya seperti gitu. Thank you so much for Father Angelo. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah bersama-sama dengan kami pada hari ini menuju ke Roma untuk berziarah ke Kota Suci. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.